Shalom anak-anak kami sekolah minggu. Mari kita mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Demikian juga untuk orang tua anak-anak kami sekolah minggu, agar sudi kiranya mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti ibadah. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita bernyanyi. Mari adik-adik, kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Happy Yaya dengan penuh sukacita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah, yaitu titah keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Boleh sambil bersukacita ya Kak April ya? Iya Kak Erni. Tepuk tangan semuanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kebenaran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Marilah kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang ditetapkan untuk anak-anak sekolah minggu hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5, kita sama-sama membacanya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Yuk adik-adik yang di rumah, kita menyanyikan lagu Cuy Cuy. Cuy 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 umpampa, la 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 la. Cuy 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 umpampa, la 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 la. La 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 la, 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 la 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 la,
la 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 la. Kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai karena Allah, karena Kristus, karena kasih Allah telah dicurahkan pada kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita, kepada kita. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Roh Kudus Tetap Teguh. Roh Kudus tetap
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tahu ini hari apa? Ini hari yang sangat bersejarah. Ini hari yang penting bagi kita orang Kristen. Ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah di mana hari turunnya Roh Kudus. Maka firman Tuhan saat ini memberitakan tentang turunnya Roh Kudus. Ayo kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 2 dimulai dari ayat 14 sampai 18. Kisah Para Rasul 2 dimulai dari ayat 14 sampai 18. Kita baca bersama-sama. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan membacakannya. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ketika Yesus naik ke surga, Yesus berpesan kepada murid-murid. Yesus mengatakan, "Nanti jika aku akan naik, maka aku akan meminta kepada Bapa-Ku supaya memberikan kepada kamu, memberikan sesuatu." Yang dikatakan Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah yang datang. Allah yang datang, Roh Allah yang datang, yang memberikan kekuatan, yang mengajari, yang menghibur para murid-murid Yesus. Sehingga ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mampu memberitakan Yesus. Mereka tidak ada ketakutan lagi. Mereka tidak ada keraguan-raguan. Mereka dengan yakin memberitakan tentang Yesus. Jadi kalau kita baca mulai dari ayat 1, di situ dikatakan ketika murid-murid sedang berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api yang bertebaran pada mereka. Maka mereka penuhlah dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ketika para murid dan orang-orang banyak berkumpul di Yerusalem, mereka berkumpul, mereka menanti-nantikan yang dikatakan Yesus, maka datanglah Roh Kudus. Roh Allah dalam bentuk lidah api yang menyala-nyala. Udah bisa kita bayangkan ya, kalau kita lihat api yang besar, menyala-nyala, bersinar, terang, begitulah Roh Allah itu. Mereka sedang berkumpul, di atas mereka ada Roh Allah seperti lidah api.
Dan pada saat itu mereka memiliki kekuatan. Mereka mampu dalam berkata-kata. Yang tadinya bahasa mereka itu hanya satu bahasa. Tetapi mereka bisa berbahasa dalam berbagai bahasa. Dikatakan ada orang Partia, ada bahasa Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Mesir, Libya. Banyak bahasa yang mereka bisa ucapkan. Mereka bisa memberitakan tentang Yesus melalui bahasa mereka masing-masing, melalui asal mereka masing-masing. Lalu ketika melihat itu, banyak orang mengatakan, itu kan murid Yesus, itu kan teman-teman Yesus. Berarti mereka sedang mabuk, mereka kebanyakan minum anggur, makanya mereka berbicara yang tidak kita mengerti katanya. Lalu disitulah Petrus mengatakan kepada orang banyak, dia mengatakan, mereka bukan mabuk, kami bukan mabuk, ini masih pagi. Tetapi itulah kuasa Allah, Roh Allah telah datang, Roh Kudus telah diberikan kepada kami, sehingga semua dapat berkata-kata dengan bahasanya masing-masing. Sehingga semua dapat bernubuat, dapat mengerti akan apa tentang yang diberitakan. Lalu Petrus mengatakan, lihat, apakah kalian tidak pernah mengingat perkataan Nabi Yoel bahwa semuanya akan mampu dalam berbahasa bernubuat. Maka dia di sekolah minggu, ketika Yesus naik ke sorga, lalu Allah berikan Roh Kudus, mencurahkan rohnya kepada para murid-murid sehingga mereka dapat berbicara dengan berbagai bahasa sehingga bisa dimengerti. Pernah enggak kita melihat ketika Natal? Natal kan selalu ada dibuat berbagai bahasa katanya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Toraja, berbagai bahasa. Sehingga banyak yang mengerti tentang firman Tuhan. Dan kita lihat mereka tadi yang tidak mampu menyampaikan, memberitakan firman Tuhan, sehingga ketika mereka dicurahkan Roh Allah, Roh Kudus, mereka menjadi memiliki kemampuan dapat bernubuat, dapat memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan mengingatkan kita, terlebih adik-adik sekolah minggu. Kalau dikatakan anak-anak, masih usia anak-anak, terkadang orang menganggapnya sepele. Itu kan masih anak kecil, belum tahu apa-apa. Memang betul. Kita kan masih anak-anak, masih anak sekolah minggu. Tetapi meskipun kita anak sekolah minggu, firman Tuhan mengajarkan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita. Mari kita itu berkata dengan sopan, berkata dengan baik. Mari kita pakai mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang penuh sukacita, kata-kata yang penuh berkat. Apa yang kita lihat dalam nas kita? Para murid dapat memberitakan Yesus dalam berbagai bahasa. Kita juga murid Tuhan Yesus. Kita juga anak-anak Tuhan Yesus. Mari kita pakai mulut kita untuk memberitakan Yesus. Memberitakan bahwa Yesus adalah penuh kasih, penuh kuasa. Itu harus kita beritakan. Kita jangan takut menceritakan siapa Yesus yang kita kenal. Yesus pengasih, Yesus menyelamatkan kita, mari kita beritakan. Dan kita juga diajak, mari kita pelihara mulut kita, cara berbicara kita. Mari kita pakai ucapan kita untuk menjadi berkat. Saling menghormati, saling tegur sapa, dan menegur kesalahan teman kita. Bukan dengan marah ya, tapi menegur, menasehatinya dengan baik. Kita juga diingatkan, mari kita berbicara, mari kita pakai kemampuan yang ada pada kita, memberitakan hal yang benar. Terkadang kita karena masih anak-anak kecil, ya anak sekolah minggu, kadang takut mau memberitakan, mau mengasih tahu tentang yang benar. Tapi firman Tuhan menguatkan kita, memberikan kita kekuatan, menyertai kita untuk berbicara dengan baik.
Jangan ada ketakutan ketika kita ingin menceritakan hal-hal yang benar. Mari kita tunjukkan kita sebagai anak-anak yang penuh kasih, anak-anak Tuhan Yesus. Mari kita memakai talenta kita, memakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Mari kita untuk memakai mulut kita untuk memberitakan Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus juga dicurahkan bagi kita. Roh Kudus juga dicurahkan bagi anak-anak sekolah minggu. Karena itu adik-adik sekolah minggu, tetap selalu setia memberitakan Yesus melalui perkataanmu. Biarlah perkataanmu itu penuh sukacita dan penuh kasih. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu itu berbuah yang baik dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, sehingga kami menjadi anak-anak yang membawa atau pemberita firman-Mu, memberitakan kuasa-Mu, memberitakan kasih-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Tuhan, ajar juga kami, anak-anak kami sekolah minggu, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh kasih dan takut akan Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang tua, kiranya Tuhan memberkati orang tua kami melalui pekerjaan mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan berikan juga setiap orang tua kebijaksanaan, sehingga mereka memiliki kebijaksanaan dalam membimbing, merawat, menuntun anak-anaknya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami sekolah minggu. Apabila ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan berkati. Tuhan berkati obat yang mereka pakai supaya mereka merasakan berkat Tuhan melalui kesembuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sedang berbeban berat atau memiliki pergumulan. Kiranya Tuhan yang menghiburkan, menuntun mereka supaya mereka tetap penuh semangat. Kami juga berdoa buat setiap BPH, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan para penatua di tengah-tengah gereja-Mu yang aktif dalam bidang sekolah minggu, seksi sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan sukacita. Berkati juga tim multimedia yang tetap semangat, tetap memberikan hati, tenaga, pikiran, dan waktu dalam melayani anak-anak kami sekolah minggu melalui virtual. Tuhan, di atas segala permohonan kami, kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, agar kami tetap layak di hadapan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang baik kepada Tuhan. Kita mengumpulkannya sambil bernyanyi. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku
Mari kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, cerminan kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekarang kita dengarkan pengumuman dari kakak sekolah minggu. Oke, shalom adik-adik semua. Wah, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, masih tetap semangat walaupun hari ini kita masih beribadah dari rumah. Apalagi setelah ini kita akan bertemu bersama dengan teman-teman dan guru sekolah minggu melalui kelas Zoom. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlambat, jangan sampai lupa. Ya, siapkan Alkitab dan buku catatannya. Oke adik-adik, tetap semangat untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Dadah, selamat hari Minggu.